warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat. Baik, anak-anak kelas 4. Sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya absen lebih dahulu ya. Afrizal, Elita, Hanum, Luki, Saya Pak. Rafanur, Ataya, Saya Pak. Azara, Dia Rayu, Fahma, Fauzia Galuh, Gista Putri, Juan Febri. Hari ini masuk semua ya? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita. Materi kita yaitu P5. Apa itu P5? Profil pelajar Pancasila dan PPRA, yaitu PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, sebelum ke materi, Pak Adi akan membacakan tujuan pembelajaran dari P5 ini. Nah, ini tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menganalisis masalah melimpahnya sampah tutup botol dan gelas plastik di lingkungan sekitar kita. Jadi, ya,
di lingkungan kita pasti ada sampah berupa bahan plastik. Ya misal botol plastik, terus gelas plastik, ada juga plastik bungkus es. Nah ini termasuk bahan yang plastik. Kalau bahan plastik itu pasti sulit untuk ya. Yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek berdasarkan sampah tutup botol dan gelas plastik. Nah, supaya botol dan tutupnya itu bermanfaat. Jadi botolnya itu ya kita manfaatkan untuk membuat proyek, untuk membuat karya. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan sampah tutup botol dan gelas plastik. Jadi, ya, setelah materi yang tadi sampaikan, kalian nanti membuat proyek, ya, suatu proyek yang dari bahan tutup botol dan gelas plastik. Apa yang ditimbulkan melimpahnya sampah tutup botol dan gelas plastik di lingkungan kita? Ayo, apa saya? Jadi kotor. Lingkungan menjadi kotor, ya betul. Apa kalian pernah melihat karya yang memanfaatkan sampah tutup botol dan gelas plastik? Ya siapa yang tahu? Nah, apa? Ya, membuat bunga dari tutup botol dan kunci dari tutup botol. Berikutnya, ya, bagaimana cara membuat karya dari bahan sampah tutup botol dan gelas plastik? Siapa yang tahu? Oh ya, halo. Oh ya, itu ada. Kalau kalian punya barang bekas dan plastik, itu dimanfaatkan. Itu kalau karyanya bagus, baik, itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Ya. Jangan asal buang, dikumpulkan kalau ada botol plastik atau tutup plastik, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat karya. Ada video tentang cara pengolahan sampah dan limbah organik dan non organik. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share videonya juga. Oke, lanjut lagi. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua,
Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik itu dijual kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau galengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai. Itu tadi video tentang sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik dibagi dua. Tadi saya sudah mengamati video ya, video tentang sampah organik dan non-organik. Nah, sampah organik ada dua. Apa tadi? Ya, ada sampah organik basah dan ada juga sampah organik kering. Contoh sampah organik basah, contohnya apa? Sayuran, terus kulit pisang, kulit buah, nah, terus daun-daunan itu termasuk sampah basah. Kalau yang termasuk sampah kering, yuk apa? Kayu. Sampah yang basah itu lama kelamaan seperti sayur itu lama kelamaan akan terurai. Ya, dan yang kering, yang organik lama kelamaan juga akan terurai. Nah, itu yang jenis sampah organik ada dua, basah dan kering. Nah, sedangkan sampah non organik itu contohnya apa? Non organik plastik. Apa aja? Ayo, plastik ya, resek, ban bekas, besi, kaca, kabel, bola lampu, ya, terus kaleng minuman itu termasuk sampah non organik. Sampah non organik itu terurainya lama sekali. Bahkan kalau berbahan plastik bahkan 1 tahun pun tidak akan terurai. Bagaimana cara menguraikan sampah plastik itu biar cepat? Gimana? Dengan cara dibakar, plastiknya dibakar. Nanti kelamaan akan terurai, tapi lama. Beda sama sampah organik yang sifatnya organik kering dan organik basah. Ada contoh video cara membuat ya bunga dari tutup botol bekas dan gelas plastik bekas. Nah, kita manfaatkan supaya apa? Ya, supaya menjadi karya yang terbaik. Nah, ini caranya nanti ya. Teman-teman, Nah, ini ada contoh cara membuat bunga dari tutup botol, cara membuat bunga dari gelas plastik.
videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan sedotan. Di sini aku gunakan sedotan berwarna putih. Kalian bebas menggunakan warna lain yang kalian suka. Selanjutnya sedotannya kita ratakan membentuk sebuah papan seperti ini. Lalu aku gunakan penggaris untuk menahan sedotan agar tidak mudah bergeser. Dan untuk papannya aku buat setinggi 30 cm. Untuk bagian pinggir papannya di sini aku sengaja membuatnya tidak rata seperti ini ya. Jika sudah, kemudian siapkan 40 sedotan, lalu kita tutup botol, lalu susun tutup botolnya membentuk bunga. Untuk warna tutup botolnya kalian bebas menggunakan warna tutup botol yang kalian punya. Setelah disusun seperti ini, selanjutnya kita tempel menggunakan lem tembak. Selanjutnya siapkan sedotan berwarna hijau untuk membuat batang bunganya. Dan kita tempel batang bunganya seperti ini. Lalu gunakan sedotan untuk membuat sayap lebahnya. Terakhir, tinggal kita tempelkan lebahnya di tempat yang kosong. Nah, ini dia hiasan dinding berbentuk bunga dari tutup botol dan sedotannya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, itu tadi contoh membuat bunga dari tutup botol bekas ya, hias bekas. Nah, itu kita akan praktek nanti ya, membuat karya dari tutup botol bekas.
pilihan kalian bahannya dari limbah apa? Nah, tutup botol sama gelas plastik sama sedotan. Jadi kalau kalian di rumah punya tutup botol bekas, sedotan bekas, sama gelas plastik bekas bisa dimanfaatkan untuk membuat bunga. Alhamdulillah anak-anak kelas 4 ya. Tentu saja kalian melaksanakan praktek membuat T5, yaitu membuat proyek bunga dari limbah bahan bekas dari tutup botol dan gelas plastik serta sedotan. Nah, hasil karya kalian bisa bermanfaat sekali karena untuk mengurangi bahan plastik. Jadi bisa kan manfaatkan untuk hiasan diri, bisa mengurangi limbah plastik. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita tutup, nah, mari kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Gambang Suling. 1, 2, 3. Gambang Suling, kumandang suarane, tulang luling, kepenak unine. Lagu daerah kita harus bisa menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah Gambang Suling. Ini kan anak-anak ya, itu tadi pembelajaran kelima tentang membuat bunga dari limbah plastik, yaitu bekas botol, sedotan, sama gelas plastik. Sebelum kita tutup, kita doa dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.